Ini ngomong-ngomong Pak Haji, kenapa Pak Haji ini milih jeruk santang madu ini setelah lama dibiarkan tanahnya tidak ditanami Pak Haji? Nah begini, jadi rasanya tertarik masalah santang madu jeruk ini masih rangka gitu. Oh, sahabat petani, di minggu kedua penanaman jeruk santang, ini terlihat pucuk-pucuk baru bermunculan. Ya, setelah pemupukan di minggu pertama, di minggu kedua kita lihat pucuk-pucuknya ini mulai tumbuh. Ini menandakan bahwa tanaman jeruk santang madu ini cocok di lingkungan tempat ini. Di minggu pertama ya, kita melihat ada beberapa tanaman yang dihinggapi hama. Namun dengan pemupukan menggunakan pupuk organik cair ya, dengan cara disemprot, ini hama-hamanya bisa tertangani. Jadi tidak sampai membuat tanaman jeruk santang madu ini terkena hama. Nah, itulah keunggulan dari pupuk organik cair Rahayu Farm. Jadi kita menggunakannya yaitu dalam bentuk perawatan ya, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, kesananya kita tinggal pantau. Untuk hari ini, sahabat petani, yang kita lakukan dikarenakan sekarang ini musim kemarau, jadi pengairan ini sangat diperlukan sekali untuk jeruk santang madu ini. Maka kami buat saluran air baru. Nah, dengan saluran air baru ini jaraknya berdekatan dengan pohon jeruk santang madunya. Jadi dalam penyiramannya juga ini lebih mudah ya, lebih mudah. Jeruk santang madu ini saat penanaman membutuhkan ketelatenan, terutama dalam penyiraman ya. Jadi di musim kemarau
ini diperlukan 2 kali sehari penyiraman. Itu yang menjadi kunci akan tumbuhnya tanaman yang kita tanam di musim kemarau. Seperti halnya jeruk santang madu ini kita siram 1 hari 2 kali pagi dan sore ya. Mengingat penanamannya ini di musim kemarau. Dan ketelatenan saat perawatan juga ini sangat diperlukan, terutama dalam hal pemantauan. Nah, ketika kita berikan pupuk ya dengan cara disemprot, karena kita menggunakan pupuk cair organik, jadi kita juga lihat ya di tanaman-tanamannya jangan sampai ada hama yang hinggap. Nah, seperti itulah. Atau ada kelainan-kelainan dari tanaman seperti halnya munculnya tunas-tunas yang tidak menguntungkan bagi tanamannya. Ya, tunas-tunas yang tidak memberikan keuntungan ini harus dipangkas tentunya juga ya. Sahabat petani, salah satu contohnya tanaman jeruk santang ini kita tandai ya dengan tali. Ini yang membedakan antara jeruk santang asli dengan tunas bijinya yang bukan merupakan jeruk santang. Ini bisa dilihat dari durinya. Nah, kalau jeruk santang ini tidak berduri. Tapi kalau jeruk-jeruk selain jeruk santang, ini ada durinya. Tuh, kita bisa lihat durinya. Dan ini harus dipotong supaya nanti nutrisinya akan lebih banyak ya diserap oleh jeruk santang yang aslinya. Ini mengalahkan jeruk santang yang aslinya. Sahabat petani, sekarang ini kita sudah berada di minggu kedua perawatan jeruk santang madu miliknya Bapak Haji Said Paujan yang beralamat di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Sejenak kita bincang-bincang dulu dengan beliau. Iya, ini Pak Haji Said Paujan, pemilik jeruk santang madu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, pengersa. Alhamdulillah. Ya, iya. Nah, ini kita sudah berada di minggu kedua ya Pak Haji ya, penanaman jeruk santang madu. Iya. Di lahannya Pak Haji. Ini ngomong-ngomong Pak Haji, kenapa Pak Haji ini milih jeruk santang madu ini setelah lama dibiarkan tanahnya tidak ditanami Pak Haji? Nah begini, jadi rasanya tertarik masalah santang madu jeruk ini masih rangka gitu. Oh, Jadi Pak Haji itu rasa tertarik nanti hari barang lakatnya pasti bakal lupa dicari gitu ya. gitu ya. Iya. Terus ini masalah sebetulnya gitu. Ya kehendak Allah lah gitunya. Kan ini mau dikeluarkan sebetulnya gitu, dikarenakan satu udah tua kan gitu, kondisi kurang memuaskan. Ternyata ada ilham lah seolah-olah. Dikarenakan tidak laku-laku tanah ini teh. Anu akhirnya ya garung lah seolah-olah. Kemudian pertama jambu peletuk teh ya, jambu biji merah. Terus kedua istilahnya jambu Jamaika. Jamaika sampai datang ke 17 tahun. Nah, dari awalnya tahun 2000 kan pulang dari Jakarta itu nanam jambu. Terus setelah jambu merah biji merah itu kurang kondusif dikarenakan ya itulah maklum petani karena banyak bandar-bandar yang nyerang. Akhirnya tidak stabil harga, Pak Haji diburak lagi ganti Jamaika. Setelah Jamaika kondisi udah tidak memungkinkan, akhirnya Pak Haji punya ilham, punya lagi gagasan, termasuk alhamdulillah pendorongan utama ini Pak Haji Heri yang di Ligung itu, yang punya perusahaan Rahayu itu, sepeda Rahayu. Pak Haji cobalah cina. Pak Haji punya minat jeruk santang madu, pakailah istilahnya develop percontohan. Rasa tertarik, alhamdulillah itu dikerjakan Allah. Soalnya terus terang aja Pak Haji ini satu ya terbentur masalah modal.
makanya mau dikeluarkan ini termasuk nanti itu tidak ada termasuk namanya itu jadi kan seolah-olah kan harus bermodal semua juga, tapi terdorong masalah jangan pakai pupuk kimia. Nah itu cobalah dari awal ya, alhamdulillah udah penyemprotan penyemburan tanah oleh MPS itu. Setelah di penyemburankan tanah, kemudian penanaman. Setelah penanaman, penyemprotan dalam seminggu itu perawatan. Ini udah 2 kali penyemprotan. Perawatan ini yang dinamakan organik cair rahayu. Nah ini yang akan dilaksanakan istilahnya sama Pak Haji Said Fauzan yang di wilayah Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Terus masalahnya yang saya tertarik, nah kan masih jeruk impor yang datang ke Indonesia. Iya gitu. betul. Sedangkan di kita masa tidak bisa produk kan gitu. Ya kan yang kuasa yang mengadakannya, kita makanya cuma bisa berikhtiar lah. Ya semoga Allah mengijabah. Kan alangkah baiknya kita yang apa namanya yang masih di orang-orang jarang itu pasti pada nyari kan gitu. Nah, entah usah kita yang memasarkan, bahkan kita yang akan apa namanya yang kedatangan pembeli lah gitu. Nah, itikan Pak Haji ini orang yang nanam jeruk masih jarang, banyak jeruknya, cuman jarak namanya masih jarang ya jeruk jenis belum ada ini. Bahkan cari belum aja ada ya belum ada di yang Kabupaten Majalengka tahu bahkan ya sejak barat ini malah daerah kita aja. Jadi bertakan pertama dulu jambu keletuk bertakan pertama, Jamaika bertakan pertama. Cuman dulu mah pakai pupuknya aja pupuk kimia ya pokoknya jual semprot-semprotan ini. Alhamdulillah diberi peluang Pak Haji. Cobalah Pak Haji sampai berhasil, coba apa namanya tembongkan gitu kebuktianannya, jangan istilahnya hanya cuma berkata aja gitu. Betul. Sampai berhasil, kita mudah-mudahan Allah mengijabah kepada rencana kami dan keluarga, terutamina perusahaan ini agar supaya maju terus, jaya terus, rahayu terus. Itulah. Jadi, begitu ya Pak Haji ya. Ya motivasinya untuk menanam jeruk santang madu ini dikarenakan pertama langka ya, masih merupakan komoditas yang jarang ditanam oleh petani yang ada di Majalengka. Jeruk banyak, tapi jenis santang madu ini bisa dikatakan baru pertama ya. Yang kedua ada dorongan dengan menggunakan pupuk organik cair dalam penyuburan tanahnya, berikut juga perawatannya begitu ya. Iya. Dan perlu diketahui juga ya sahabat petani, dengan pupuk organik cair ini ternyata biaya pemupukan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan pupuk sintetis lainnya. Ya semoga saja jeruk santang madu yang ditanam di kebunnya Pak Haji Said Fauzan ini tumbuh subur ya, terawat dengan baik sesuai dengan harapan Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Semangat dalam bertani Pak Haji. Siap.